Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepada Bapa. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta. Sekali lagi katakan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, Bapa, ku cinta Kau, Bapa, ku cinta Kau. Oh, Engkau baik, Engkau sangat baik. Oh, Engkau sangatlah baik. Engkau baik, sangat baik, sangatlah baik. Ku puji Engkau selamanya, bersembah Engkau
kau dan angkat suara menyembah jiwaku bersuka yang kau dengar, semoga berkenan bagaikan musik merdu dan nyaman. I love you Lord, I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Ku cinta kau, ku cinta kau, dan angkat suara menyembahmu jiwaku bersuka yang kau dengar, biarlah berkenan bagaikan musik merdu dan nyaman yang kau dengar, yang kau dengar, semoga berkenan bagaikan musik merdu dan nyaman. Saya katakan yang kau dengar, yang kau dengar, semoga berkenan bagaikan musik merdu dan nyaman. Oh, haleluya, haleluya, I love you Lord. Kami cinta Engkau lebih dari segalanya. Oh, oh, I
will follow only after you. Betapa ku mengasihimu, betapa ku mengasihimu, betapa ku mengasihimu, betapa ku mengasihimu. Dengan segenap hatiku ku cinta selalu. Sekali lagi katakan, betapa ku mencintaimu, betapa ku mencintaimu, betapa ku mencintaimu, betapa ku mencintaimu. Dengan segenap hatiku ku cinta selamanya. Dengan segenap hatiku ku cinta selamanya. Dengan segenap hatiku ku cinta selamanya. Haleluya. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari. Oh, kami mengungkapkan kasih kami lagi pagi hari ini Tuhan. Sepanjang yang kami bisa jangkau, sepanjang yang bisa kami katakan kepadamu Tuhan, kami mengatakan dengan iman bahwa kami boleh mengasihi Engkau ya Tuhan. Semua karena kasih-Mu semata-mata yang Engkau nyatakan setiap hari kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena melihat segala kebaikan-Mu Tuhan, segala kemurahan-Mu, kami dapat mengungkapkannya Tuhan. Bahkan kiranya lebih baik Tuhan, sehingga manis Engkau dengar setiap perkataan kami yang keluar dari mulut kami Tuhan. Kiranya terus Engkau menyingkapkan, oh siapa Engkau sebenarnya, bagaimana watak-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat menghidupinya Tuhan. Kiranya firman-Mu hari ini menjadi makanan boleh kami makan Tuhan. Kami tundukkan pikiran dan hati kami ini Tuhan. Mari Roh Kudus, silakan juga Engkau memberikan pengertian, pencerahan kepada kami, sehingga kami dapat menundukkan hati kami sepenuhnya Tuhan. Kami boleh belajar dengan rendah hati Tuhan. Kami boleh merendahkan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semua. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Ada yang mau sharing pagi ini? Silakan. Radio. Oh, satu orang aja di radio ya. Ada yang mau sharing pagi ini? Sebelum kita mulai.
Satu. Cek satu. Oke. Di sana hujan kah? Hujan ya? Ternyata semua hujan ya. Sini juga cukup. Suara hujan nggak kedengaran di sana ya? Oke, suaranya. Sini saya harus pasang telinga saya supaya saya dengar suara saya. Oke, baik. Mari kita mulai ya. Oke. Lebih dari itu, orang-orang zaman sekarang telah begitu dicengkeram oleh beberapa kata mati. Ya, dalam Alkitab, kata-kata yang telah menguasai hati mereka. Bagaimana mungkin mereka bersedia untuk melepaskan Alkitab? Bagaimana mungkin mereka dengan sedemikian mudahnya menerima sebuah jalan yang berada di luar Alkitab? Kecuali jika engkau bisa berbicara secara gamblang tentang hal-hal yang sebenarnya mengenai Alkitab serta prinsip-prinsip pekerjaan Roh Kudus, sehingga semua orang benar-benar diyakinkan yang merupakan kebutuhan paling utama, gitu ya. Ini karena setiap orang dalam agama memuliakan Alkitab dan memujanya sebagai Tuhan. Jadi bukan hanya Alkitab ya, tapi sama dengan kitab-kitab yang lain gitu. Kitab suci agama lain ya, juga begitu ya. Jadi mereka sangat memujanya sebagai Tuhan. Mereka juga mencoba untuk membatasi Tuhan dalam Alkitab. Dan bahkan adalah benar bahwa mereka hanya mencapai tujuan mereka setelah mereka memakukan Tuhan pada kayu salib sekali lagi. Ya, makanya setiap kali Tuhan bekerja dengan cara yang baru, maka iblis akan menghasut orang-orang itu untuk pada akhirnya memakukan kembali Tuhan yang datang kedua kali. Oke. Berarti kita kayak kembali, bukan ya? Pas ya. Bagian ketiga sekarang ya. Dan bagian kedua. Tiga, segala sesuatu di dalam Alkitab merupakan catatan perkataan yang diucapkan oleh Tuhan secara pribadi. Alkitab hanya mendokumentasikan dua tahap pekerjaan Tuhan sebelumnya, di mana satu bagian merupakan catatan tentang nubuatan para nabi, dan satu bagian lagi merupakan pengalaman dan pengetahuan yang ditulis orang-orang yang dipakai Tuhan di sepanjang zaman. Pengalaman manusia dicemari oleh pendapat dan pengetahuan manusia. Ini adalah sesuatu yang tak dapat dihindari. Di banyak kitab dalam Alkitab terdapat gagasan manusia, prasangka manusia, dan pemahaman manusia yang tidak masuk akal. Tentu saja, sebagian besar perkataan itu adalah hasil pencerahan dan penerangan Roh Kudus dan merupakan pemahaman yang benar. Tetapi tidak dapat dikatakan bahwa perkataan tersebut seluruhnya merupakan pengungkapan keberadaan yang akurat gitu. Itunya nggak bisa. Jadi pencerahan. Kebanyakan itu pencerahan oleh Roh Kudus. Ya bisa saja benar, tapi namanya pencerahan kan berarti bisa saja tetap ada itu tidak akurat, tidak tepat seluruhnya. Oke, kalau kita bedah gitu ya isi Alkitab itu. Ada dia yang benar-benar saudara langsung diucapkan dari mulut Tuhan. Itu tanpa pewahyuan saudara. Ya, itu bukan pewahyuan tapi langsung diucapkan, gitu ya. Beda juga dengan pencerahan gitu. Nubuat para nabi diberi petunjuk oleh Tuhan secara pribadi.
nubuatan nabi-nabi seperti Yesaya, Daniel, Esra, Yeremia, dan Yeskiel berasal dari petunjuk langsung Roh Kudus. Orang-orang ini adalah para pelihat. Mereka telah menerima roh nubuat dan mereka semua adalah nabi perjanjian lama. Selama zaman hukum Taurat, orang-orang ini yang telah menerima ilham dan dari Yahweh menyampaikan banyak nubuat yang secara langsung diberi petunjuk oleh Yahweh. Lalu, mengapa Yahweh melakukan pekerjaan dalam diri mereka? Karena orang Israel adalah umat pilihan Tuhan. Dan pekerjaan para nabi harus dilakukan di antara mereka. Itulah sebabnya para nabi mampu untuk menerima wahyu seperti itu. Jadi itu langsung. Makanya kan itu sering sekali mereka mengucapkan mereka dikuasai oleh roh. Pada waktu mereka dikuasai oleh roh. Jadi selalu mereka mengucapkan perkataan seperti itu ya. Jadi ketika mereka buka mulut gitu, langsung sudah ada banyak perkataan-perkataan yang seperti itu. Ya, berbeda dengan sekarang, Saudara ya. Jadi sebenarnya mereka sendiri tidak memahami wahyu Tuhan kepada mereka. Jadi bayangkan mereka aja yang menerima tidak memahami. Bagaimana orang-orang yang kemudian, yang hidup kemudian mencoba menafsirkan perkataan nubuatan itu. Itu kan sebetulnya lancang. Nah, sebetulnya itu tidak boleh terjadi loh, Saudara. Tapi seperti itulah yang terjadi. Makanya kenapa dikatakan tidak boleh gitu. Karena kalau mereka menafsirkan dengan cara mereka, dengan gagasan mereka, pada suatu saat pasti mereka akan menyalibkan Tuhan. Itu kejadian akan berulang gitu. Karena mereka akan dicengkeram oleh pengetahuan mereka. Karena mereka seperti makan lagi buah daripada pengetahuan itu. Gitu. Jadi pengetahuan di dalam mereka itu jadi kayak monster gitu. Berubah jadi monster dia. Gitu. Mengubah orang itu jadi monster. Dengan pengetahuan dia gitu loh. Karena kan itu ya kan yang dilarang oleh Tuhan. Jangan makan. Nanti kamu mati. Makanya kan sebelumnya dikatakan, kenapa dia boleh, aku tidak. Nah itu lain hal. Ya. Jadi sebenarnya mereka sendiri tidak memahami wahyu Tuhan kepada mereka. Tapi karena diwahyukan langsung. Makanya saudara, kita itu dikatakan harus bisa membedakan apa pekerjaan Tuhan, apa pekerjaan manusia. Makanya kita sangat jelas diajarin kalau Tuhan adalah pencipta. Jadi pada akhirnya hanya ada dua. Pencipta dan yang diciptakan. Makhluk ciptaan. Gitu ya. Jadi disitulah pada saat kita memahami hal tersebut saudara. Disitulah kita benar-benar hidup oleh karena Tuhan. Setelah kita memahami, setelah dia mengajarin kita. Nah, saudara, kerusakan manusia di zamannya Nuh itu saudara, bukan hanya kerusakan secara yang kita lihat moralnya tidak baik, bukan. Tapi kerusakannya yang fatal itu adalah sebenarnya gitu, akarnya itu adalah karena manusia mengesampingkan Tuhan. Saudara, kalau manusia pada waktu itu saling membunuh satu dengan yang lain, tentu manusia tidak akan berkembang. Kalau gambarannya kekerasan itu saling membunuh lah, itulah, nggak akan berkembang dia.
Tetapi seperti yang kita lihat sekarang, saudara, itu persekongkolan terjadi gitu loh. Jadi kalau kita lihat sekarang gitu ya, bagaimana orang yang supaya mereka itu tidak ditangkap, mereka itu mengajak orang lain untuk berbuat dosa bersama-sama. Iya, menikmati dosa bersama-sama, menikmati hasil korupsi bersama-sama. Bayangkan saudara, masa tambang saudara diberikan konsesinya kepada ulama gitu, tokoh-tokoh ulama gitu, kepada ormas-ormas keagamaan saudara. Bayangkan saudara. Mereka menceritakan korupsi telah terjadi begini, tapi tujuannya apa? Mereka tidak pernah membongkarnya. Mereka kayak buka masalah baru, mereka itu seolah-olah mereka orang benar gitu. Misalnya seperti sekarang, judi online diberantas katanya gitu. Ya kan? Tapi tahukah saudara maksudnya apa? Sekarang mereka bilang orang korban judi online mendapatkan bansos. Coba saudara bayangkan. Kalau begitu banyak orang yang miskin, saudara. Begitu banyak orang-orang yang sakit gitu, yang tidak punya biaya gitu. Begitu banyak janda-janda, orang-orang yang sudah tua, janda-janda miskin gitu, saudara. Sudah tua, tidak diperhatikan, saudara. Bayangkan korban judi online. Korban judi online katanya, oh karena suaminya ini. Jadi yang kita bantu itu bukan si pelaku. Ya piye. Kalau kayak gitu makanya korbannya katanya, istrinya, anak-anaknya. Iya. Tapi tahukah saudara, bukankah berarti itu saudara sedang tetap menyuburkan sehingga orang itu berkata mulai ada ini muncul gitu kan. Wah, terima kasih untuk pemerintah. Oh, memang saya korban ini. Dan nanti saya akan pakai itu lagi untuk judi online lagi. Semangat hidup judi online. Mereka mulai mengatakan, akan kita berantas habis, ada sekian jumlahnya. Mereka hanya mengungkapkan seperti itu, saudara. Tapi tidak pernah memberantasnya. Karena apa? Karena sudah terlibat pejabat-pejabat penting di sana, saudara. Iya, saudara. Seperti itulah yang terjadi. Jadi mereka saling bersekongkol satu dengan yang lain, saudara. Jadi mungkin mereka kelihatan akan baik satu dengan yang lain. Kalau kamu baik, aku juga baik. Gitu loh. Kamu kan berbuat dosa juga. Janganlah saling ini. Jadi mereka tidak akan pernah membiarkan orang yang jujur melakukan kebenaran tetap hidup. Itulah pada akhirnya mereka akan memakukan sekali lagi anak manusia yang datang. Jadi lihat di situ saudara ya. Jadi Nuh itu saudara, dia benar-benar taat hanya melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Sekalipun pada waktu itu, dia itu belum paham apa tujuannya. Kalau Musa saudara, masih jelas sekali pemberontakannya saudara. Pergilah Musa dari situ. Aku akan bunuh mereka semua. Oh jangan. Nanti apa yang akan dikatakan orang lain, bangsa-bangsa lain kepadamu. Tapi orang-orang pengikut kemudian yang percaya, yang mengatakan Musa itu hebat gitu ya. Para pengikut-pengikut Musa itu karena dia melakukan mujizat yang luar biasa dengan tongkatnya. Mereka akan mengatakan, wah Musa itu hebat. Padahal saudara,
Yang diinginkan Tuhan dari Musa adalah lakukan apa yang diperintahkan kepada. Sehingga kan apa yang terjadi, saudara? Bukankah benar, saudara, pada akhirnya orang-orang Israel itu membuat hati Musa itu pahit. Jadi itu sebetulnya, saudara, apa yang dilakukan oleh Musa yang tidak disadari oleh Musa sebelumnya itu. Sehingga harus terjadi seperti itu, saudara. Sehingga membuat bangsa Israel makin merajalela. Kalau tidak, akan beda berikutnya, saudara. Iya, kalau enggak, saudara, kenapa harus Tuhan hancurkan semua? Semua lo dihancurin, saudara. Di zamannya Nuh itu, saudara. Sehingga apa yang kita lihat, saudara? Makin merajalelanya kerusakan itu, saudara. Sehingga apa yang terjadi kemudian, saudara? Bagaimana bangsa Israel itu ditindas habis. Yang dikatakan umat pilihan Tuhan. Beda, saudara. Sakit hatinya Tuhan dibanding ketika dia membunuh semua bangsa kecuali Nuh pada waktu itu. Jadi, saudara, kenapa Nuh itu berbeda, saudara? Karena dia tidak punya banyak pemahaman tentang kebenaran, tapi dia taat melakukan kebenaran. Lihat, saudara, ketika Tuhan mengatakan, Nuh, aku akan menghabiskan seluruh umat manusia ini. Apakah dia itu ada permintaan? Apa ada permintaan? Tidak. Dia langsung melakukannya. Dikatakan, dicatat dalam Alkitab. Tepat seperti yang diperintahkan kepada. Akurat. Dia tidak ada bilang, waduh, kan kalau kita lihat di situ kan, opungnya dia, Lamek itu 5 tahun sebelum air bah itu baru mati. Beda lagi dengan yang di atasnya, kalau nggak salah, Metusalah itu yang kemarin kita pelajari, itu matinya pas di tahun 600 itu, sudah. Di tahun 600 umurnya Nuh gitu. Di mana tentang mereka tidak dikatakan bahwa mereka akan masuk ke bahtera itu, sudah. Berarti masih banyak saudara-saudara dia yang lain, saudara. Tetapi ketika dia dapat perintah itu, saudara, dia melakukannya tepat seperti yang dikatakan kepadanya. Disitulah bedanya, saudara. Kalau saudara renungkan nanti itu, saudara, mungkin saudara akan berkata, waduh, gimana dong? Apa sih sebetulnya? Bagaimana sih sebetulnya arti diselamatkan oleh Tuhan ini? Karena dikatakan kejadiannya akan seperti di zamannya Nuh. Iya. Jadi, ya, lanjutkan ya. Roh Kudus mengucapkan perkataan itu melalui mulut mereka supaya orang-orang di masa mendatang dapat memahami hal-hal itu dan melihat bahwa hal-hal tersebut benar-benar pekerjaan Roh Tuhan, pekerjaan Roh Kudus, dan bukan berasal dari manusia. Dan untuk memberikan kepada mereka konfirmasi mengenai pekerjaan Roh Kudus. Supaya bisa membedakan nanti, supaya tahu mana pekerjaan Roh Kudus,
mana pekerjaan manusia. Gitu ya. Jadi kalau seseorang dicerahkan, itu berarti masih lebih condong ke pekerjaan manusia. Kalau namanya dicerahkan. Ya. Oh gitu ya. Berarti kan pikirannya kan. Pikiran manusia kan. Oh maksudnya begini toh. Ya. Tapi kalau dia tidak bertanya kemudian, apa yang tersembunyi di dalam diri Allah itu, di dalam diri Roh Kudus itu, tidak akan ketahuan kan? Kalau tidak bertanya kemudian. Makanya kalau orang tidak merendahkan diri, tidak lapar dan haus akan Tuhan, dia sudah patrikan pengetahuannya gitu. Pokoknya kayak gini. Kalau orang memberitakan berbeda dari sini, sekalipun itu malaikat dari Tuhan, terkutuklah dia katanya. Bayangin. Dari situlah kita yang hidup di zaman, kita yang punya pikiran kerajaan, bukan yang punya pikiran. Jadi kita yang bukan ada di masa yang lampau, akan bisa mengatakan dengan keberanian bahwa apa yang dikatakan Paulus itu berasal dari antikris. Dari situ kita punya pemahaman. Sikap Tuhan tidak seperti itu. Tuhan itu menaklukkan. Gitu. Makanya hidup Yohanes bisa lebih lama. Karena apa? Dia itu tekun mempelajari setiap perkataan-perkataan Tuhan. Dia terus menanti-nantikan Tuhan. Makanya dari perkataan-perkataannya itu, dari sikapnya, dia tidak menjadi rasul yang besar, kelihatan gitu. Ketika di akhir hidupnya pun, saudara, dia tidak menonjolkan kerasulannya. Dia bersama-sama dengan umat Tuhan pada waktu itu, dan dia bisa meninggal dengan tenang. Mungkin hanya dialah di antara rasul yang meninggal dengan tenang. Masih bisa dikuburkan. Walaupun dia memang melewati segala macam penderitaan, saudara. Bahkan boleh dikatakan sudah martir sebetulnya. Namun saudara, kalau Tuhan tidak menentukan dia mati seperti itu. Karena dia sudah ditentukan, dia harus hidup sampai Tuhan datang. Gitu ya. Makanya banyak orang mengatakan dia mengalami pengangkatan. Ada orang yang ini ya. Tapi tidak begitu dikatakan oleh Tuhan. Ya. Nah, jadi lihat saudara ya. Kita lanjut. Selama zaman kasih karunia, Yesus itu sendiri melakukan semua pekerjaan ini menggantikan mereka. Jadi orang tidak lagi bernubuat. Jadi apakah Yesus seorang nabi? Yesus tentu saja seorang nabi, ya. Tetapi dia juga mampu melakukan pekerjaan para rasul. Dia bisa bernubuat dan berkhotbah dan mengajar orang-orang di seluruh negeri. Beda dengan nabi tadi, saudara. Kalau dikatakan nabi kan, dia itu hanya bisa mengucapkan apa yang langsung dikatakan roh. Gitu. Itulah nabi. Namun dia belum tentu mengerti apa yang diucapkannya. Saudara, ketika Daniel berusaha untuk mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang akan menjadi nasib bangsanya. Kan dia terus bernubuat, dia terus sampaikan semua hal-hal itu kan. Tapi setelah itu saudara apa yang dikatakan? Jangan apa dikatakan? Meteraikanlah itu katanya.
nanti pengetahuan akan bertumbuh katanya. Tetapi kamu akan pulang dan kembali kepada nenek moyangmu, istirahat bersama dengan nenek moyangmu katanya. Gitu ya. Makanya Daniel disebut nabi. Jadi memang mereka tidak diberikan karunia untuk mengetahui tentang apa arti yang mereka nubuatkan. Oke. Sementara Yesus itu dikatakan seorang nabi, tetapi dia juga mampu melakukan pekerjaan para rasul. Dia bisa bernubuat dan berkhotbah dan mengajar orang-orang di seluruh negeri. Namun pekerjaan yang dilakukan dan identitas yang dia representasikan tidak sama. Dia datang untuk menebus seluruh umat manusia, untuk menebus manusia dari dosa. Jadi jelas-jelas saudara, dia ketahui untuk apa dia datang. Makanya dikatakan ketika ada suara dari langit itu kan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, gitu kan? Itu suara itu langsung datang dari sorga. Ada beberapa kali ketika dia dibaptis, selanjutnya lagi yang. Nah, jadi dia adalah seorang nabi dan rasul, tetapi lebih dari itu, dia adalah Kristus. Seorang nabi dapat bernubuat, tetapi tidak bisa dikatakan bahwa nabi semacam itu adalah Kristus. Pada masa itu, Yesus mengucapkan banyak nubuat, jadi dapat dikatakan dia adalah seorang nabi. Tetapi tidak dapat dikatakan bahwa karena dia seorang nabi, maka dia bukan Kristus. Itu karena dia merepresentasikan Tuhan itu sendiri dalam melaksanakan sebuah tahap pekerjaan. Dan identitasnya itu berbeda dari identitas Yesaya. Makanya tidak bisa disamakan dengan nabi-nabi yang lain gitu. Oh dia cuma seorang nabi, dia memang nabi, dia hebat. Nggak bisa. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi tepat seperti yang dikatakan, Bapakku lebih besar daripada aku. Saudara mesti ingat itu gitu. Ketika dikatakan, apakah kami harus menyembahmu? Mana yang benar katanya? Hei orang Israel dengar ya. Allah kita Esa. Yang itu kan? Jadi Allah yang dimaksud itu adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu itu. Itulah Allah kita, sembahlah dia. Kasihilah Tuhan Allah. Disitulah dia menyebutkan nama Tuhan itu. Yehova, Yahweh. Sebetulnya Yahweh itu lebih tepatnya disebut itu Yehova. Atau orang Batak Jahoba. Maka dikatakan kan Ali Jahoba di Batak amanami. Nah itu kayak gitu. Seperti itulah orang Kristen, orang Batak gitu. Sihua. Jadi sebetulnya Yahweh, Yahweh gimana biasa dibilang itu Yahweh. Gitu kan. Kalau mau tepat-tepatan namanya gitu. Jadi eh, tidak bisa saudara mengucapkan dengan itu sebetulnya agamawi saudara. Seolah-olah mengucapkan nama Tuhan itu gimana gitu. Kayak sakral. Tapi dia tidak mengenal yang sakral itu. Yesus saja mengatakan, ajarilah kami berdoa kata murid-muridnya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan?
Bapa kami yang ada di sorga. Dia tidak memanggil. Panggillah kayak gini. Ali Jahuba di bata amanami. Dia tidak mengajarkan begitu. Cukup sebutkan. Karena pada waktu itu saudara, apa? Jadi orang-orang itu, orang-orang ahli-ahli Taurat itu saudara, itu mereka itu apa? Membodohi umat pada waktu itu dengan kata-kata yang indah. Jadi ketika mengucapkan nama Tuhan itu kayak sudah kudus sekali gitu loh saudara. Padahal hidup mereka tidak seperti ketika mereka mengucapkan nama Tuhan itu gitu loh. Itu sangat dibenci oleh Tuhan malah. Makanya saudara ketika ditanya, kan pada waktu itu saudara, pengajaran-pengajaran tentang doa tentu telah ada saudara. Jadi mereka mengucapkan apa namanya ya, kata-kata itu saudara mungkin dengan sangat apa? Dengan sangat kudusnya gitu loh saudara. Jadi mungkin bayangan orang pada waktu itu kalau menyebut nama Allah itu, ya sembahlah gitu. Maksudnya itu ketika menyebutkan itu. Jadi ketika Yesus mengatakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Dia tidak menyebutkan nama itu, saudara. Jadi saking nama itu kudus, namanya dia itu gitu. Jadi nggak perlu kamu ucapkan itu. Makanya dikatakan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Bapa kan bukan nama dia. Gitu loh. Jadi itu artinya dikuduskanlah namamu. Artinya Tuhan, aku tidak layak mengucapkan namamu. Kira-kira gitu loh. Itu arti daripada perkataan Tuhan Bapa kami yang di sorga. Dikuduskan. Kenapa? Dikuduskanlah namamu. Gitu ya. Sekilas tentang nama ya. Supaya ya sudah. Kalau masih ada yang seperti itu, biarkan. Nah, ada waktunya sudah. Ya. Nah, jadi eh, dia datang untuk menyelesaikan pekerjaan penebusan dan dia juga memberi hidup kepada manusia. Dan roh Tuhan turun ke atasnya secara langsung. Gitu. Dalam pekerjaan yang dilakukan tidak ada ilham dari roh Tuhan ataupun petunjuk dari Yahweh. Tadi kan itu? Sebaliknya, Roh Kudus bekerja secara langsung yang cukup untuk membuktikan bahwa Yesus tidaklah sama dengan seorang nabi. Langsung, saudara. Pekerjaan yang dia lakukan adalah pekerjaan penebusan. Dan yang kedua, mengucapkan nubuat. Dia seorang nabi, rasul. Tetapi terlebih dari itu, dia adalah penebus. Sedangkan para penubuat, mereka hanya bisa bernubuat kalau seorang penebus akan datang. Sementara dia bukan hanya bernubuat, tapi dialah nubuatan itu. Jadi dia melakukan apa yang dinubuatkan itu sendiri. Dia menggenapi nubuatan itu. Para nabi-nabi menubuatkan tentang dia. Dan dia juga mengatakan apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi itu. Makanya dikatakan ketika dia diberikan gulungan kitab Yesaya itu saudara. Apa yang dia katakan? Genaplah sekarang firman Tuhan ini. Akulah dia. Oke, yang dinubuatkan oleh para nabi. Itu bedanya ya. Manusia tidak bisa mengucapkan itu saudara.
Makanya dia berani mengatakan, kalau engkau melihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Itulah roh Tuhan yang bicara langsung. Ya, percayalah. Kemana aku pergi? Kamu tahu jalan ke situ. Kata. Dia sedang menubuatkan satu masa di mana pada akhirnya setiap orang yang mengikuti dia akan tahu di mana dia berada saat ini. Gitu. Itu nubuatannya itu, saudara. Dan kamu akan melakukan perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari apa yang aku lakukan. Kenapa? Karena dia akan datang kedua kali dan hidup lagi di dalam diri murid-murid yang mengikuti dia. Makanya dikatakan, jadi sekarang pengertian kita tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali sangat berbeda, saudara, dengan pengertian orang. Jadi makanya mereka tidak akan pernah melihat kedatangan Tuhan selama konsep mereka itu tidak dibongkar. Iya. Jadi kalau mereka terus mengatakan, oh Tuhan sudah mau datang, Tuhan sudah mau datang. Itu mereka nggak pernah berubah dengan konsep mereka. Mereka tidak pernah mau belajar gitu loh, saudara. Seandainya mereka belajar, saudara, maka mereka telah lama melihat Tuhan gitu loh. Seandainya mereka benar-benar memperhatikan setiap perkataan Tuhan yang ada di Alkitab. Mereka mulai begini menyerahkan Tuhan. Ini mungkin ada yang salah dengan pengertianku selama ini, Tuhan. Ketika dia melihat keadaannya, ketika dia membandingkan, kan pasti tahu lah saudara, kemunafikan dia. Masa sih nggak gelisah, saudara? Masa dia nggak gelisah, misalnya kalau dikatakan, saudara, misalnya seorang pendeta tua, gitu kan, yang sudah mungkin dia memiliki jemaat banyak, memiliki uang banyak, gitu kan. Masa dia, saudara, ketika melihat misalnya, ketika dia tidak bisa menyerahkan hartanya, gitu. Ketika dia melihat jemaatnya menderita, gitu. Masa dia bisa nyaman gitu hidup seperti itu, gitu. Logikanya loh, saudara. Kan itu dulu yang membuat saya gelisah gitu. Aduh, kan nggak bisa kayak gini Tuhan. Aku di sini enak-enak gitu. Aku bisa pilih kapan saja doa gitu. Lah mereka itu, mereka mengorbankan, sudah korbankan uangnya, korbankan waktunya, dapat jam yang sulit untuk berdoa. Sementara aku sudah digaji, sudah dapat uang dari situ. Aku bebas kapan saja berdoa, aku ngatur-ngatur mereka gitu. Ini kan gak benar. Kalau aku terus hidup dengan cara seperti ini, walaupun aku nyaman bisa mendapatkan, mungkin mendapatkan apa namanya berkat yang banyak, mungkin bisa kemana-mana, bisa khotbah di mana-mana, mungkin nama aku besar. Tapi kan saya gelisah gitu loh. Itu maksud saya ukurannya. Kalau orang benar mencari kebenaran loh, saudara. Tapi mungkin kata orang, wah kamu itu terlalu ini gitu. Makanya ketika saya melihat orang-orang itu dengan pongahnya gitu bicara misalnya di bor, apalagi kalau sudah sepertinya dapat pewahyuan, dia akan bangkit berdiri dengan suara yang lantang gitu ya. Ya saya juga pernah seperti itu maksudnya. Lalu dengan mengucapkan wah gitu, seolah-olah dialah Tuhan itu, dia harus didengarkan gitu. Padahal saudara, dia sendiri tidak benar-benar merendahkan diri. Dia tidak duduk bersama-sama dengan jemaat itu, saudara, merendahkan diri. Bagi saya nggak bisa. Jadi seperti itu harusnya. Jadi kalau orang itu saudara dengan rendah hati melihat diri, dia akan benar-benar membutuhkan Tuhan. Dia akan menangis, saudara. Tuhan, keadaanku seperti ini. Katanya Tuhan, Engkau akan selamatkan kami. Tapi lihatlah, kalau aku hidup seperti ini, kalau aku mati. Sebetulnya kalau mau jujur, mana mungkin aku ada di tempat itu. Harusnya mereka merenungkan kehidupan Tuhan Yesus, saudara.
Dia tidak pernah mencari pujian dari manusia. Sementara mereka mencari pujian dari manusia. Tidak berani mengatakan kebenaran. Apa yang dikatakan oleh pemerintah langsung mereka lakukan, saudara. Tapi bukan karena mereka taat. Tapi karena mereka takut kepada pemerintah. Karena mereka takut kehilangan nyawa mereka. Bahkan mereka lebih ketat kan. Bahkan bayangkan saudara bagaimana mereka harus membuat orang-orang yang masuk ke gereja mereka harus steril, saudara. Justru mereka mengatakan pada waktu itu, orang-orang yang sakit jangan datang ke gereja. Orang yang ada flu sedikit jangan masuk ke gereja. Pada waktu itu sangat ketat-ketatnya itu, saudara. Orang yang tidak punya sertifikat, kalau mereka sudah disuntik, tidak boleh masuk ke gereja itu. Bayangkan, separah itu. Tapi saudara, mereka tetap tidak sadar, saudara. Walaupun sudah datang goncangan itu, saudara. Di situ sebetulnya sudah terjadi pemisahan. Gitu. Mereka tidak sadar. Mereka dengan punganya masih mengatakan, oh kita tetap menyembah Tuhan. Makanya sampai kapanpun mereka tidak akan melihat Tuhan. Itu kebenaran, saudara. Jadi saudara, kadang kita itu berusaha, saudara. Untuk menyelamatkan orang lain. Nuh, ketika datang firman Tuhan itu. Dikatakan, dia benar-benar terus fokus untuk melakukan apa yang diperintahkan kepada dia. Jadi dia menyelesaikan tepat waktu. Dia tidak begini, saudara. Wah, nanti kalau aku percepat matilah semua orang-orang ini nanti, kira-kira gitu. Tidak. Dan dia tidak mempermasalahkan semua itu, saudara. Dia tidak tahu yang ada dalam pikirannya. Aku hanya melakukan apa yang kuperintahkan. Apa yang diperintahkan kepadaku. Dia tidak berusaha membuatnya menjadi lambat. Atau dia tidak berusaha untuk mempercepatnya, saudara. Dia melakukan pembangunan bahtera itu dari hari ke hari sesuai dengan waktu normal. Dia nggak lembur, saudara. Lembur itu kejar target, saudara. Paulus, dia kejar target. Makanya dia mengatakan, ada ayat dalam dikatakan, kamu yang harus mempercepat kedatangan Tuhan, katanya gitu. Kan itu gagasan manusia lagi kan. Kalau lembur berarti ada pekerjaan yang terbengkalai. Kan biasanya kan kalau lembur itu kan seringnya kan tidak tercapai target sebelumnya kan. Atau mungkin ada barang yang reject kan. Pas mau dikirim kan. Wow, harus lembur dulu. Ini ada barang yang ini. Dari QC. Kan gitu kan. Seringnya kan. Atau kalau pekerjaannya banyak gitu. Nuh melakukannya tepat. Karena dia fokus setiap hari, saudara. Makanya saudara sering sekali saudara kita itu dihambat oleh apa, saudara? Kadang kita bingung kan. Ketika kita melihat diri kita, kita aja yang ibadah gitu loh. Kan dulu kan sering kan? Betul nggak? Ketika datang orang baru, keluar lagi. Udah berapa banyak datang orang baru, keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi. Ya kan? Karena apa, saudara? Kita menyamakan diri kita dengan gereja lain. Kita selalu nggak bisa jawab orang ketika ditanya berapa jemaat kalian gitu loh. Kita tidak fokus gitu. Oh, seandainya kalau Pak Pendeta itu benar gitu, tentu jemaat mereka akan banyak. Ya saya juga begitu. Jangan-jangan saya salah, Tuhan, udahlah, tutuplah ini. Kan gitu kan? Apalagi ketika melihat gereja kita besar gitu kan. Biaya sewanya berapa, listriknya berapa gitu kan. Kan kalau pikir-pikir kan, kalau kita pikir tentang uang gitu kan. Wah, lebih baiklah kita pakai satu ruko aja lah, kan lumayan. Kita bisa tabung 3 jutanya gitu misalnya. Misalnya gitu loh, saudara. Kalau punya pemikiran seperti itu. Namun saudara, kita tekun aja. Biar itu urusan Tuhan. Kan gitu, saudara.
Ternyata kita lewat 3 tahun. 4 tahun bahkan. Kali lihat. Sedangkan para penubuat atau para nabi, mereka hanya bisa bernubuat dan tak mampu merepresentasikan roh Tuhan dalam melakukan pekerjaan lain apapun. Apalagi dengan yang sekarang kayak ini, saudara, kayak nabi-nabi di YouTube itu, saudara. Waduh, kalau boleh saya katakan, wah, itu enggak lah, jangan layak lah, enggak layak lah disebut itu nabi lah. Gitu. Dikit-dikit itu terus, saudara. Padahal yang dibuatkan sudah nggak terjadi gitu. Harusnya sudah dilempari orang-orang seperti itu, saudara. Namun dia terus, saudara. Boleh lebih tepat dikatakan itu dukun gitu, roh dukun gitu, bukan roh nubuat. Nggak bisa itu. Jadi tak mampu merepresentasikan roh Tuhan dalam melakukan pekerjaan lain apapun. Karena Yesus melakukan banyak pekerjaan yang belum pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya dan melakukan pekerjaan menebus umat manusia, dia dengan demikian berbeda dari orang-orang seperti Yesaya. Makanya dia mengatakan Abraham bersuka cita melihat hariku, katanya gitu loh, saudara. Jadi kenapa, saudara, dikatakan kita mesti membenci ayah dan ibu kita, katanya. Tahu, saudara, tujuan sebetulnya maksudnya? Tujuan maksudnya itu supaya para pendahulu kita tidak menghalangi pekerjaan Tuhan dalam memakai diri kita. Itu sebetulnya. Supaya Tuhan yang datang kedua kali itu bisa dengan leluasa menyatakan pekerjaannya, saudara. Karena kan melalui manusia lah Tuhan menyatakan dirinya. Karena dia datang di dalam daging, saudara. Dan dikatakan dari daging itu kan akan memancar gitu. Karena tujuannya dia ingin menyelamatkan semua manusia. Kan gitu kan intinya kan. Dia tidak menghendaki kematian orang fasik. Itu firman Tuhan. Itu tidak boleh batal, saudara. Nah, cara kerjanya itu yang harus kita pahami. Makanya dia mengajar kita untuk taat kepada firman-Nya, melakukan firman-Nya. Itu yang jadi fokus kita. Makanya kita itu harus bersabar dengan keadaan apapun yang kita hadapi gitu loh. Kita nggak boleh sembarang langsung mengambil keputusan. Ketika terjadi sesuatu kepada diri kita gitu. Kita mesti benar-benar, Tuhan, apa ini Tuhan? Tuhan, hatiku kayaknya hatiku kok nggak tenang ya Tuhan dengan keadaan seperti ini. Gimana Tuhan, kok ada pengertian kayak gini gitu. Disitulah kita sedang diuji, saudara. Untuk setiap hal yang kita lakukan, saudara. Kita mulai dilatih. Itu ya maksudnya. Makanya ketika kita belajar ini, coba perhatikan. Ada banyak alarm-alarm yang Tuhan buat. Gitu. Hati ya. Ketika kau mendengarkan ini, jangan salah pengertian ya. Kan berulang kali kan, dia ucapkan kan, dia kasih batasan kan. Karena perkataan ini, firman Tuhan ini sangat sensitif. Iya, tetap makanya kamu mesti paham dulu gitu. Ya kan? Dengan normal aja. Tunggu saja. Ingat, orang yang kupilih itu, orang yang akan kuselamatkan itu detail aku mengetahuinya. Tidak boleh ada campur tangan manusia di sini. Tidak boleh, oh karena kamu katakan, oh karena itu saudaraku. Oh, aku akan memohon kepada Tuhan, selamatkan. Aku akan klaim kepada Tuhan. Satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Tak bisa. Masing-masing punya urusan dengan Tuhan. Memang saudara dia ketahui.
Dia tahu hati kita, saudara. Dia tahu hati orang tua saya, saudara. Dia ingin anak-anaknya mengenal Tuhan. Dia tidak tahu, bapak saya dulu tidak tahu, kalau saya ini upah daripada ketaatan dia ketika memberikan hidupnya di masa tuanya. Kan dia melakukan tepat kan. Ya mungkin hanya itu yang bisa dilakukan dia di masa tuanya. Ketika dia bertobat. Saya kan tidak tahu apa pertobatan dia. Kenapa kok dia bisa sampai, kalau seseorang di masa tuanya bisa menyerahkan diri dia untuk dibaptis, berarti benar-benar orang itu mengalami Tuhan. Iya. Ketika saya dengar dulu gitu ya, mertua saya itu ketika dia tahu saya hamba Tuhan gitu. Dia itu ketika saya tahu dia tidak menolak saya gitu. Iya. Padahal saya orang Batak, saudara. Iya. Ketika saya tahu itu, saudara. Ketika benar-benar ketika saya juga kita keluar dari gereja itu dulu, saudara. Nggak ada menyalahkan sedikit pun, saudara. Iya. Tak pernah saya dengarkan. Maka saudara, itulah upah. Dia memperoleh bukan sekedar menantu, tapi anak, saudara. Iya. Ya benar gitu. Saya memang benar-benar temukan di dalam diri saya. Saya benar-benar mengasihi mereka seperti orang tua saya sendiri. Saya nggak bisa dipisah. Makanya ketika saya katakan anak saya. Jadi pada waktu itu anak saya mau kuliah, saya nggak tahu. Saya tidak cari-cari dikit pun, saudara. Saya nggak tahu ada Brawijaya di sana. Saya nggak tahu, saudara. Beneran. Di dalam pikiran saya cuma satu. Anak saya mesti kuliah di Malang. Supaya dekat dengan mbahnya. Itu saja, tak ada yang lain. Karena saya berhutang. Saya tidak bisa tinggal bersama dengan mertua saya. Iya. Saudara ingat, saudara, bagaimana Yakub ketika dia mengatakan anaknya Yusuf itu, saudara. Manase dan Efraim. Tidak disebut cucunya Yakub, saudara. Tapi anaknya Yakub, saudara. Iya. Padahal itu harusnya cucunya. Itu, saudara, punya pengertian-pengertian nubuatan. Jadi makanya ketika saya ceritakan orang tua saya, bapak saya, mama saya, yang dalam kondisi seperti itu, saudara. Mungkin menurut manusia, ya bapak saya gagal gitu. Gagal secara mungkin bagaimana dia tidak berhasil gitu. Ketika saya ingat bagaimana di kebunnya seperti itu, saya perhatikan bisa loh, kayak jelas loh dalam ingatan saya. Secara kebetulan kan saya mendampingi bapak saya, mendampingi mama saya, jualan gitu. Ya, tidak, sudah. Tapi saya boleh perhatikan. Kami anak-anaknya adalah upah karena mereka memberikan hati mereka kepada Tuhan. Dia juga mendapatkan menantu gitu. Yang saya tahu, saudara, semua karena Tuhan. Iya. Di situ, saudara, kayak gini loh, kayak kayak cerita itu jadi Tuhan singkapkan itu, saudara. Saya tahu hati kita, makanya saya katakan, saudara. Dia tahu kegelisahan hati kita, tapi ingat nih, kamu tidak boleh mengasihi anakmu lebih daripada aku. Oh, itu berat loh, saudara. Iya, ketika itu rasanya, saudara, diperhadapkan kepada kita, saudara. Tidak mudah. Ketika diperhadapkan itu, gimana? Saya tahu, sudah dia perhatikan sikap saya. Kamu berani nggak tetap dalam keadaan tenang?
sekalipun rasanya pikiranmu terhadap anakmu. Bisa nggak? Apa kata orang mungkin ketika mungkin anak saya kayak gitu. Sering sekali saya kutip dalam khotbah saya ketika saya tentang anak saya yang tidak bisa berhenti dari main game itu, saudara. Apa menurut saudara saya tidak melakukan berbagai macam cara? Apakah saya tidak melakukan apa namanya perkataan yang keras? Saya melakukan. Iya, tapi sudah dengan diam-diam, saudara. Tuhan katakan, kamu harus lebih mengasihi aku. Apa maksudnya, saudara? Saudara, kalau saya ingat bapak saya, gitu. Iya, nggak banyak mungkin eh apa ya, wejangan-wejangan apapun gitu, saudara. Nggak ada, nggak banyak lah ketika mau mau apa namanya ketika mau merantau itu nggak terlalu banyak. Cuman satu aja nasihat yang ingat gitu. Kalau kamu merantau, kamu nanti punya teman. Artinya kalau nanti kamu harus mau ke jalan yang serius gitu, tidak boleh di luar orang Batak. Gitu. Itu aja tuh. Awal-awal dulu kan itu kan belum belum bertobat orang tua saya. Iya. Itu diwanti-wanti. Itu aja. Tapi saudara ketika melihat bagaimana ketaatannya gitu. Wah pada waktu itu saudara tidak. Oh, dan itu salah satunya penyelamat bagi mereka. Jadi ketika waktu itu kan masih ditanya, kamu pengikut saya atau siapa kan gitu kan. Jadi pada waktu itu mereka sudah mulai keluar dari situ gitu, dari HKBP itu kan. Itu itunya ngeri dulu saudara, pertikaian itu saudara. Karena kan nggak tahu juga siapa yang di jalan itu, entah pengikut saya atau bukan gitu loh. Atau pengikut pemerintah. Makanya mama saya bilang, saya pengikut Tuhan Yesus. Jadi pada waktu itu mereka itu sudah kayak mau sudah keluar kalau nggak salah. Tapi belum sah gitu. Jadi ketaatan gitu. Ketaatan yang kecil. Makanya saya katakan, saudara, saya berani katakan gitu. Kenapa saya berani katakan bapak saya tidak mati? Karena apa yang ingin dilihat oleh bapak saya, apa yang ingin dilihat dia, keselamatan, terang yang ingin dilihatnya itu, saudara. Itu bisa dilihatnya dalam diri saya. Gitu. Keturunan. Itu benar-benar, saudara. Mengasihi Tuhan. Semua orang harus mengasihi Tuhan. Maka yang dikatakan tadi, saudara. Kamu harus lebih mengasihi aku daripada anak-anakmu, daripada istrimu, daripada orang tuamu, ayahmu dan ibumu, bahkan anak-anak. Bahkan siapapun, setiap orang harus mengasihi itu. Dari situlah akan lahir kasih yang sebenarnya. Tuhan, saudara, sudah jam 6. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Biarlah hanya perkataan-perkataanmu Tuhan yang boleh tinggal dalam memori kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati semua.